berdoa. Baru kata Yahweh Eloheinu melech haolam asher kideshanu b'mikotav dan Yeshua Hamashiach Hanu lehi kativ b'tzitzit. Kedua kita akan meniup shofar. Tahu? Ayo. Belum tahu. Nanti belajar. Tahu. Coba. Kita berdoa untuk peniupan shofar. Baru kata Yahweh Eloheinu melech haolam asher kideshanu b'mikotav v'tzivanu לשמוע קול. Shofar. Amin. 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 Pasangan diri. Baru kata Yahweh Eloheinu melech haolam asher kideshanu b'mikotav Isdam Yeshua Hamashiach Befareka kenakaman et Yeshua mekianu Vesifanu lehiot ora olam. Amin. Tofu. Matofu ohale haya ako miskenoteka Israel Ani berofasteka afofeteka Esahave elheka koseka beir ateka Yahweh ahad timeon baiteka ungkong miskan tekodeka Ani esahave Baru kata Yahweh Eloheinu melech haolam
Bapa Yahweh, kami datang mengucap syukur kepadamu karena kami boleh memasuki Eroh Sabat dengan kasih dan kemurahan-Mu. Engkau boleh memberikan kepada kami waktu untuk kami memasuki hari Sabat-Mu. Amin. Terima kasih Bapa, kiranya berkat-Mu yang Kau limpahkan atas kehidupan kami dengan memberi kami kekuatan dan kesehatan dalam menghadapi hari Sabat-Mu ini, untuk kami dapat melaksanakan tugas-tugas dan panggilan-Mu untuk pelayanan pekerjaan. Amin. Kami berdoa Bapa untuk seluruh jemaat-Mu di lingkungan Kehilat Nasrani yang ada di Indonesia. Kami mau serahkan seluruh mereka dalam tangan-Mu di mana saja mereka berada, baik mulai dari di Papua Barat, di Papua, baik di Kalimantan, di Maluku dan Maluku Utara, baik di Sulawesi Utara, baik di Sulawesi Tengah, baik di Sulawesi Selatan. Kami mau serahkan semua mereka dalam tangan-Mu Bapa, baik kekasih-kekasih kami yang ada di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, sampai ke Bali. Demikian juga mereka yang ada Bapa di surga, di Pulau Jawa. Kiranya berkat-Mu turun atas kehidupan mereka semua. Demikian juga dengan mereka yang di Kalimantan dan yang ada juga di Sumatera. Kiranya berkat-Mu turun atas mereka, bahkan saudara-saudara kami yang ada di luar negeri yang mengikuti acara siaran langsung kami ini. Kiranya berkat-Mu turunkan atas kehidupan seluruh jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau sedang mempersiapkan kehidupan kami Bapa untuk menyambut kedatangan Yeshua Masias dengan tidak bercacat celah. Sebab itu lengkapi kehidupan kami dengan kelengkapan-kelengkapan surgawi, pengetahuan yang benar tentang akan apa yang Engkau rencanakan untuk kami, kehidupan kami di akhir masa ini. Supaya dengan demikian nama-Mu dipuji, nama-Mu dimuliakan. Sebab itu Bapa, kami datang. Kebenaran firman-Mu mengatakan bahwa begitu banyak orang yang belum percaya kepadamu, karena ada pintu-pintu gerbang yang tertutup berabad-abad. Kiranya Engkau nyatakan kuasa-Mu berdasarkan Matius pasal 20 di dalam Mazmur 24. Terangkatlah pintu-pintu gerbang yang berabad-abad supaya masuk Raja Kemuliaan. Kiranya berkat-Mu yang Kau turunkan atas kehidupan orang-orang yang kami berdoa, supaya pintu gerbang mereka terbuka untuk masuk pada acara Sabat-Mu. Kiranya Engkau kumpulkan kehidupan kami, kumpulkan seluruh jemaat-Mu yang sudah mengerti berhari Sabat, lakukan kebenaran-kebenaran firman-Mu untuk hormat dan kemuliaan Allah. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Bapa. Kami serahkan kehidupan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Bapa Engkau pimpin pemimpin-pemimpin bangsa kami untuk kemuliaan nama-Mu. Berikan mereka hikmat akal budi sorgawi untuk mereka menjalankan tugas mereka dengan baik untuk kemuliaan nama-Mu. Kami percaya Engkau memberikan juga hikmat akal budi sorgawi di seluruh masyarakat Indonesia untuk memilih pemimpin yang benar sesuai dengan apa yang Engkau rencanakan di akhir masa ini, supaya pemimpin kami di negara kesatuan Republik Indonesia ini terwujudnya burung buas dari timur di masa pemerintahan yang akan datang ini. Supaya dengan demikian nama-Mu dipuji, nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Janji-Mu setia menyertai kehidupan kami. Bapa itu kumpulkan kami pada besok hari lagi untuk kami beribadah hari Sabat. Beri cuaca yang baik, supaya seluruh jemaat mulai hadir. Demikian juga Engkau akan menolong, akan ada jiwa-jiwa baru yang datang. Demikian juga Bapa, Engkau akan beracara dalam kehidupan kami, supaya melalui apa yang kami akan kerjakan besok, kebenaran-kebenaran firman-Mu, itu semua untuk kemuliaan nama-Mu. Sem Yeshua Masasal Hakalom, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Dan menyambut hari Sabat-Mu ini. Haleluya. Amin. Amin. Kita sambut dengan lagu Shalom Alaikum. Lagu nanti kita kirim di akhir. Kita lagu ke arah
Shalom Aleichem, Maleke Hashalem, Maleke Elyon, Mimelech, Maleke Ramrahim, Hakadosh Baruch Hu. Shalom, Maleke Hashalom, Maleke Elyon, Mimelech, Maleke Ramrahim, Hakadosh Baruch Hu. Baruch Hu Mile Shalom, Maleke Hashalom, Maleke Elyon, Mimelech, Maleke Ramrahim, Hakadosh Baruch Hu. Sekem Shalom, Maleke Hashalom, Maleke Elyon, Mimelech, Maleke Ramrahim, Hakadosh Baruch Hu. Aku Mile Shalom, Maleke Hashalom, Maleke Elyon, Mimelech, Maleke Ramrahim, Hakadosh Baruch Hu. Sekem Shalom, Maleke Hashalom, Maleke Elyon, Mimelech, Maleke Ramrahim, Hakadosh Baruch Hu. Hakadosh Baruch Hu. Kita masuk pada pemberkatan keluarga, dan besok kita akan melakukan yang sama. Maka kita lewatin itu, maka kita datang pada Kiryat Shema. Lanjut berdiri, kita menghadap ke barat. Barehu et Yahweh Hamephora, Baruch Yahweh, Hamephora leolam vaed. Baruch Yahweh Hamephora Elohim. Shema. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Baruch Shem Kevod Malkuto leolam vaed. Sekali lagi. Shema
Kidus. Tapi sudah masuk Kidus, kita belajar sedikit dulu firman Tuhan tentang acara Hafdalah ini. Acara Sabat ini, setiap hari Sabat kita memasuki acara bukan pada hari besok, karena harinya Tuhan adalah mulai petang. Jadi setelah jam 6 ini, maka kita sudah bukan lagi hari Jumat, tetapi sudah masuk hari Sabat. Nah, itu yang menjadi pertentangan banyak kali terjadi dalam kehidupan kita. Karena kalau orang dunia punya jam dengan jamnya, Alkitab sebenarnya berbeda. Jam Alkitab, jam 1 itu, jam 0 itu sebenarnya jam 6, bukan jam 12. Nah, tapi jam 0 kita itu harusnya. Maka memasuki ini mulai jam pertama. Yang dibilang jam pertama, jam kedua, jam ketiga, jam keempat, itu sebenarnya mengikuti jam pertamanya adalah bukan jam 1 jam itu malam, tetapi jam pertama itu jam 7. Jam 2 itu sebenarnya jam 8. Nah, itu kita perlu tanamkan dalam kehidupan kita, supaya tahu bahwa hari kita mulai masuk pada pukul 6 sore. Gitu. Kemudian kenapa kita memakai tali? Itu ada perintah firman Tuhan yang terdapat di dalam Bilangan pasal 15, supaya umat Israel membuat tali, membuat jubah doa. Untuk apa? Untuk menutupi kekurangan-kekurangan kita. Dan itu ada beberapa ayat yang saling mengait satu dengan yang lain, yaitu berdasarkan Yesaya 16 ayatnya yang ke-8 itu mengenai Tuhan memberikan tali kepada jemaat yang dewasa. Nah, kita semua yang sudah pakai tali ini adalah orang dewasa. Yang dimaksud dengan jumbai yang harus kita tahu itu adalah benang lilitan ini. Lilitan ini menunjukkan nama Yahweh. Karena lilitannya 10, 5, 6, 5. 10, 5, 6, 5 itu artinya YHWH. Itu dalam urutan bahasa Ibrani. Karena dalam bahasa Ibrani tidak ada angka, huruf angka tidak ada. Dia cuma alef, bet, gibel, dalet. Ya, jadi ada urut apa namanya. Jadi angka itu 1, ada 2 sama, tapi cuma pakai huruf-huruf. Jadi itu ada pelajaran kita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita pasang lilin 2? Karena ini bicara kehidupan kita, ada perjanjian lama dan ada perjanjian baru yang menarangi kehidupan kita. Iya. Jadi bukannya cuma perjanjian baru yang dipakai, tetapi perjanjian lama juga. Nah, itu sebagai penjelasan tentang Arab Sabat hadirin. Kemudian kenapa Matofu nyanyian? Pujian Matofu ini adalah berbicara tentang kita bergabung dengan orang Israel rohani. Secara rohani kita bergabung dengan Israel. Tetapi secara jasmani kita bergabung dengan Yakub. Sebab itu dalam lagu Matofu, alangkah indahnya kemah Yakub. Apa keindahan kemah Yakub?
Karena keindahan jemaah Yakub adalah meliputi janji Tuhan kepada Yakub. Janji Tuhan kepada Yakub adalah janji yang terakhir seperti janjinya Tuhan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Yakub terakhir dalam. Nah itulah kita bergaul. Tahu kan kita ada doa. Kalau berdoa dan memberi persembahan itu sebenarnya bukan nanti di tempat ibadah kita memberi persembahan. Kalau di dalam Alkitab bukan begitu caranya. Caranya adalah kita memasuki, datang kepada Tuhan membawa korban persembahan untuk kita mendapat berkat dari Tuhan. Kalau sekarang kan beda. Orang datang ke gereja sudah dapat khotbah baru jalanin kolektor. Tidak beda dengan orang dulu. Kalau dia mau datang beribadah, ya bawa binatang dulu. Mengorbankan binatang itu untuk tanda dia datang kepada Tuhan. Nah, dulu kan bawa terkukur. Kemudian yang lebih mampu bawa kambing, domba. Nah, yang terakhir dia bawa sapi. Itu tanda korban persembahan kita. Jadi korban persembahan kita yang seperti nyanyian-nyanyian dulu orang. Persembahan kami sedikit sekali. Itu ya gereja mah jadi apa? Jadi miskin. Karena udah memberikan korban sedikit. Sedangkan kalau kita minta saudara Tuhan, berikan kami sedikit berkat Tuhan. Apa begitu? Enggak. Limpahkan berkat kepada kami. Kalau minta banyak-banyak, tapi memberi kepada Tuhan sedikit sekali. Jadi kan itu bertentangan. Orang lihat orang berkorban pada zaman dulu. Kalau dia mampu ya katakan dia mampu. Kalau dia nggak punya ya bilang ini. Sedangkan orang yang tidak mampu saja dia harus bawa dulu terkukur paling kecil. Ada usaha untuk dia membawa korban persembahan. Bukan orang sekarang banyak jemaat yang kali datang nggak bawa apa-apa. Membiasakan diri kita membawa korban persembahan. Kalau itu mengajak anak-anak sebenarnya dianjurkan untuk membawa persembahan. Nah, kalau orang Israel di hari Sabat begini, di hari Eros Sabat ini, orang siapkan orang persembahan untuk besok membawa begini jemaat dalam jemaat ini. Bukan tidak ada persembahan, ada persembahan. Kemudian kita berdoa, sesudah itu baru ada Shalom Aleichem. Shalom Aleichem ini adalah kita menyambut utusan Tuhan, yaitu malaikat dari tempat dia mati. Ini malaikat yang diutus Tuhan, bukan malaikat yang jatuh ke dalam dosa. Malaikat kan ada dua, malaikat yang tetap di surga dan malaikat yang jatuh di bumi. Malaikat yang jatuh di bumi disebut setan atau iblis. Nah, tapi itu Shalom Aleichem, selamat datang, damai sejahtera bagimu. Apa? Malakai El Elyon, malaikat yang diutus dari tempat dia mati. Karena pada waktu kita ibadah ini Tuhan bersiapkan malaikat membawa berkat bagi kita, membawa berkat bagi jemaat, membawa berkat bagi jemaat yang ada semua. Sebab itu menyanyi Shalom Aleichem adalah menyambut malaikat yang diutus Tuhan datang melayani kita. Nah, kita sebenarnya kan yang dilayani bukan jasmani kita, tapi rohani kita. Utusan Tuhan dari surga yang membawa itu kepada kita.
Kenapa kita selalu tertekan dalam hidup atau ada dalam pertarungan di dalam kehidupan kita setiap hari? Karena kita tidak menerima utusan Tuhan memberi berkat kepada kita. Itu yang pertama yang perlu kita hayati bersama. Karena Ibrani 12 katakan ayat 22, tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Elohim yang hidup, ke Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Bukankah mereka, itu Ibrani 1 ayat 14, bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus diselamatkan. Jadi malaikat yang diutus ini adalah roh-roh yang melayani kita supaya kita diselamatkan. Itu sebagai pelajaran kita. Sekarang kita masuk di dalam kidus. Kita berdoa dulu. Baruch ata Yahweh Eloheinu melech haolam asher kidasanu b'mitzvotav v'tzivanu al netilat yadayim. Amin. Sudah. Semua yang terbuka. Oh. Ini baca dulu ayat Yang baca. Nasrul 4. Yahweh lah yang punya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Yahweh? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Yahweh dan keadilan dari Elohim yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajahmu, ya Elohim Yakub, Selah. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk kemuliaan. Masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Yahweh.
jaya dan perkasa. Yahweh, perkasa dalam perperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Yahweh semesta alam. Dialah Raja Kemuliaan. Selah. Ayat ini sebenarnya adalah ayat untuk kita memegang kekudusan Tuhan. Karena yang kita mau ambil adalah tubuh dan darah Yeshua HaMashiach. Tubuh dan darah Yeshua HaMashiach yang kita akan makan dan minum ini adalah roti yang tidak beragi. Beda dengan orang Israel. Kalau Israel Ortodoks, mereka membuat, kalau untuk hari Sabat mereka bikin roti halal, roti yang dikepang-kepang yang bagus. Tapi doanya bukan borei peri halal. Harusnya kan sudah makan halal kan. Tapi ini orang borei peri hagafe, borei hamotzi lehem min haaretz. Itu untuk apa? Hamotzi itu roti. Nah, anggur yang kita minum bukan anggur yang yayin. Karena bahasa Ibrani untuk anggur ada dua. Anggur yang memabukkan namanya yayin, dan anggur jus anggur itu ada peri, buah hasil buah anggur, air bukan ekstrak, anggur yang dikeras Sarian. ya. Kalau kita ini memang sudah ada, bukan yang difermentasi. Yang berfermentasi itu nah itu yang kita sama-sama berdoa dulu. Berdoa, baru kata Yahweh Eloheinu melek haolam. Bapa Yahweh, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau datang kepada kami dengan kasih yang luar biasa, dengan memberikan kepada kami tubuh HaMashiach yang rela mati di puncak Golgota bagi kami, menebus kami dari salah dan dosa, sehingga kami boleh dilayakkan untuk masuk di dalam rencana-Mu yang besar, yang masuk di dalam kehidupan yang berkenan kepadamu. Kiranya berkat-Mu yang Kau turunkan atas apa yang di tangan kami ini, supaya apabila kami makan dan minum roti tidak beragi ini dan anggur yang ada di tangan kami nanti, semua itu untuk kemuliaan nama-Mu. Di Shem Yeshua HaMashiach Sar Hasalom kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Korintus 1 Korintus 11 ayat 23 dan 24. Apa-apa yang telah kuteruskan kepada kamu telah aku terima dari Ha-Adon, yaitu bahwa Yahshua Ha-Adon pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita sama-sama berdoa.
Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam Hamosi lehem min haaretz. Amin. Kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Ya. Demikian juga yang menjadi cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah ciptaan baru, perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Yesua sampai ia datang. Kita berdoa. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam Bore peri hagafen. Amin. Ya, penutup alena. Aleinu lesabeah lahadon akom Latei gedulah Yesus beresi Selohan sandu begon harason Telo samanu kesehok agama Selosan hentinu kahen Kafin umoni Isnemelek akeham lahi Akados baruku Sehuno tesamaya. Sehuno tesamaya Veloset haaretz Umosafika lo masamai mimah Usinatuso Dego meromi U Eloheinu Ehon Emet malkeinu Efesulato Kakatu Betorato Tiada kahayong Paasefota Elefafeka
maka imam harus membuat tangannya seperti huruf W ini. Ini satuin yang jari dengan ini, baru bukannya cuma asal tumpang tangan. Semua harus dikerjakan sesuai dengan firman Tuhan, karena ini huruf sin, keselamatan, dan memberikan keselamatan bagi orang yang banyak. Yafarika Yahweh Fehis Ngareka. Amin. Yair Yahweh Panaf Ereka Kuneka. Amin. Yisa Yahweh Panaf Ereka Yasem Hasalom. Yasem Yasua Hamasya Sar Hasalom. Amin. Dalam nama Yasua Hamasya Raja Ramai, semua yang percaya kita katakan. Amin. Sahabat Sahabat Shalom. Shalom. Halo. Rumah kita tiap